Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar semuanya? Iya. Nah sekarang ini kita akan ketemu dengan pasangan yang kayaknya mereka berdua ini suka bercanda. Berasal dari dua tempat yang mirip-mirip namanya. Apa tuh? Satu Jerman, yang satu Cirebon. Jadi mirip-mirip ya? Maaf Pak, Cirebon. Cirebon. Jauh Pak, Jerman Cirebon ya, beda. Sekarang kita lihat dulu nih profil dari mereka. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kalau jodoh nggak kemana kali ini, kita ngobrol bareng pasangan Viola dan Agus. Pasangan Cirebon Jerman ini pertama kali ketemu di kapal pesiar loh. Saat ini Viola dan Agus aktif sebagai konten kreator dengan konten komedinya, serta menetap di Indonesia. Kira-kira bagaimana ya tips untuk menaklukkan wanita bule versi Agus? Yuk saksikan kisah mereka hanya di Cerita Untungs. Ya, dan sekarang kita sudah berjumpa walaupun secara tidak langsung, tapi kita berjumpa dengan pasangan yang luar biasa. Ini dia ada Viola dan Mas Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini pasangan ini luar kok biasa. jadi siapa tadi? Vigus Gitano itu Viola Agus. Gitano apa? Gitar sama piano. Karena di awalnya di YouTube kami saya piano dan dia gitar. Bikin kayak apa ya? cover song Indonesia. Sesimpel itu bikin nama ya. Vigus apa dari Viola dan Agus. Gitano apa? Karena main gitar sama main piano. Udah jadilah nama. Kalau mainnya piano sama gendang jadi Vigus Pindang. Itu ukurnya gitar sama piano nih. Waduh. Ini kayaknya perpaduan yang lumayan unik ya. Kalian ini bisa ketemu di mana sih awalnya? Kami kerja di kapal pesiar. Ya. Oh ya? Jadi, ketemunya di kapal pesiar dan saya tuh kalau dia awalnya dia beda satu perusahaan tapi beda kapal. Cuman mungkin karena jodoh ya, udah jodoh dan takdir juga, terus tiba-tiba dia di transfer dari kapal yang sebelumnya transfer ke kapal saya. Ini tahun berapa kejadian itu? Itu tahun 2000 berapa? 14? Ya, 14-an. Kapalnya di pelayarannya di daerah apa, negara mana di Indonesia gitu? atau di luar? Di luar, kita perusahaan Jerman. Oh, berarti kapal pesiar yang ada di Jerman ya? Mas Agus ya? Iya. Jadi kita lagi ada di perairan ini di kalau nggak salah kita di mana sih, Asia ya? Iya, kebetulan lagi di rute Asia. Iya. Di Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei, sama Vietnam. Thailand ya. Oh, boleh tahu nggak kemarin itu pas di kapal pesiar posisinya sebagai apa? Kalau saya di bagian ini cabin steward yang tanggung jawab ngurusin kebutuhan tamu-tamu. Kalau dia di bagian spa. Ya, saya spa, saya pijit. Enak banget. Jago Mas Agus sekarang bisa pijit tiap hari dong. Iya, tiap hari. Itu juga kalau ingat. Tapi bohong. Nah, terus gimana ceritanya? Kan kalian harusnya kan sibuk ya dengan penumpang di sana gitu. Yang satu ngurusin cabin, yang satu ada di tempat spa. Ini kok bisa ketemu tuh gimana? Enggak, jadi kita di kapal kerja 10 bulan ya. Nggak ada off buat yang Asia. Buat orang Eropa itu 6 bulan. Minimal 4 bulan, maksimal 7 bulan. Ya. Dan itu nggak ada off sama sekali. Nah, off-nya kita itu ada jam 8 jam 8 malam ya. Jadi jam 8 malam itu ada kayak tempat buat kru, jadi kayak bar. Itu di situ jual burger, jual soft drink, sosis, ya minuman dan lain-lain. Nah, di situ biasanya kita ngumpul kalau kita lagi mau refreshing, relax gitu habis kerja. Dan di situ ketemunya biasanya sama semua kru. Dan dia langsung jatuh. Siapa duluan sih yang kelihatan suka? Kayo. Iya. Dikit aja. Terus gimana? Kan maksudnya berarti kan itu yang dari Indonesia ada berapa orang Mas Agus saat itu? Oh, banyak. Jadi di dalam satu kapal itu biasanya kurang lebih 700 pekerja ya, karyawan. Dan dari 700 itu biasanya Indonesia itu hampir
20 sampai 40%. Oh iya. Banyak Oh, dong. banyak ya. Banyak bro. Ya, banyak. Terus sisanya orang Jerman. Enggak, bukan ada Jerman. Filipina, ada India, ada Oh, campur Eropa, gitu ya. Mix ya. Eropa yang Iya. lain dan Jerman juga campur. Oh, oke. Nah, dari segitu banyak 700 orang, kenapa Mas Agus terpincut sama Viola? Mungkin dari karakter ya, dari aura. Aura. Jadi karakter dia tuh lebih mungkin lebih ke kalem ya, nggak yang nggak yang istilahnya nggak yang kayak yang bule-bule yang lain lah istilahnya, nggak terlalu apa ya istilahnya. Lebih ke tomboy, Iya, kita lebih. buka baju. Emang kamu buka baju? Enggak. Nggak. Lebih tertutup. Ya, lebih tertutup. Lebih tertutup, terus kasual. Ya anaknya juga sering bercanda, jadi ya di situ sih awal-awal suka sering ngobrol akhirnya. Oh, berarti kalau boleh tahu berarti mulai ada rasa-rasa itu ya pasti dari kapal itu. Pas ngobrol bareng, Pas ngobrol bareng itu berapa lama tuh pendekatannya? pendekatannya? Wah lama ya, sebulan setengah. Lama kok sebulan setengah gimana? Cepet lah Mas Kenapa Agus. cepet itu? Itu mah cepet banget. Tapi Mas Ari untung kalau di kapal itu biasanya apalagi sama bule ya, kadang cuma 2 hari juga udah jadian. Oh, iya. Karena orangnya itu tuh terus ya? Karena ketemu dia terus kan gitu kan? Ya bisa juga bisa ketemu juga gitu. Oke. Nah, sekarang Viola kan, nih. terus itu kan di dalam kapal kan tadi dibilang pernah sampai 10 bulan ya, Ed? 10 bulan lah ya. 6 bulan sampai 10 bulan lah gitu ya. Nah berarti selama 1,5 bulan itu pendekatan, selebihnya udah jadi pacar dong dari saat itu? Atau gimana? LDR. Lah kok malah LDR kan di satu kapal? Jadi kami pacar di kapal buat 6 minggu. enggak. Terus saya terus kontrak saya udah selesai 6 minggu kan. Jadi kami pacar 6 minggu lagi. Kemudian kontrak saya udah habis. Jadi habis itu Udah kami selesai. LDR dulu. Ya. Jadi yang lucunya tuh karena saya bisanya bilang suka ke dia tuh, jadi gara-garanya karena dia itu udah nggak mau berangkat ke kapal lagi. Iya. Sebenarnya rencana saya nggak mau berangkat. Oh, udah mau selesai gitu, udah nggak mau lagi kerja di kapal itu gitu. Terus. Ya, dia bilang capek, saya nggak mau naik ke kapal lagi gitu kan. Terus saya pikir, nanti nggak ketemu lagi. Apaan lagi kesempatan nih gitu kan? Akhirnya ya udahlah, kalah menang. Ya udah saya iniin aja bilang ke Viola, Viola, kamu beneran nggak mau berangkat lagi? Iya. Ya udah, akhirnya saya bilang ya udah, padahal saya suka sama kamu gitu. Nggak taunya dia berubah pikiran, naik lagi. Gimana gitu? Ya naik lagi. Oh gitu. Seru. Oh ya, ini jujur Mas Agus. Selama kerja di situ berapa orang yang ditembak? Enggak, Viola doang. Jangkrik, Bon. Enggak, soalnya sebelumnya saya punya pacar selama, kan saya 6 tahun di kapal dan itu saya punya pacar ex Di Indonesia. di Indonesia. Oh, orang Indonesia. Nah, saya nembak. Ya, bisa saya nembak Viola tuh gara-garanya kebetulan juga saya kan istilahnya lagi sakit hati, lagi ditinggal nikah kan. Akhirnya ya udahlah, coba-cobain siapa tahu dapat yang lebih baik gitu kan. Terus berarti ya, kalau misalnya aku runut ya, berarti kan ketemu nih ya, terus habis itu ditembak nih, pendekatan 1,5 bulan. Terus pacaran tuh. Nah, jadi Viola itu turun dari kapal atau balik lagi? Balik lagi jadi? Enggak. Nggak balik karena nggak ada slot buat saya di kapal ini lagi. Jadi saya nanya saya mau ke kapal lagi karena saya mau bertemu lagi sama dia. Cuman nggak ada slot di kapal ini. Terus kami LDR dulu. Saya bikin liburan di kapal kan. Jadi Terus? dia datang sebagai tamu. Jadi Iya. dia libur dulu di Jerman selama 2 bulan. Iya. Habis itu dia datang ke kapal saya kerja. Karena kan saya kontraknya masih ada 6 bulan, dia udah habis kan. Iya. Dia liburan ketemu sama saya lagi. Habis itu udah sampai 7 bulan nggak ketemu karena slot di kapal yang tempat saya kerja itu udah nggak butuhin terapi. Jadi mau nggak mau saya harus LDR selama 7 bulan. Habis itu ketemu lagi di kapal yang lain. Wow. Oh, berarti ketemu lagi, tapi dengan suasana yang berbeda ya. Viola waktu dulu selama di kapal ada berapa orang yang deketin kamu?
selain Agus? Banyak. Cuman saya nggak ngerti. Jadi saya biasanya orang yang nggak ngerti kalau ada orang yang suka sama saya sampai mereka bilang apa kan coba lebih dekat. Tapi ada banyak sebenarnya dan dia juga bilang ada banyak yang mau. Nggak, kenapa yang dipilih Mas Agus? Iya, di antara yang tadi banyak itu kenapa Mas Agus? Jadi sebenarnya saya nggak sangat tertarik sama dia karena dia waktu itu dia sangat kelihatan kecil, sangat kurus, kurus. Dan dia juga sedikit lebih muda sama saya 2 tahun beda. Jadi saya nggak tertarik sama dia, tapi dia lebih ke temannya, dia sangat menolong dan sangat baik hati. Terus saya lebih ke jatuh cinta mungkin sama hatinya, sama karakternya juga. Jadi ya kami kayak teman aja sedikit, kayak tidak terlalu dekat di awalnya. Biasa hai apa kabar, how are you, lalala. Dan satu kali kami makan bersama di kru mess. Ada tempat yang besar buat semua kru untuk makan siang. Dan kami ketemu di sana dan dia kasih apa namanya tray, Piring ya. Tray, piring, ini pisau, sendok, lalalala, dan ya cute, just cute, right? Terus saya pikir ya udah mau makan bersama dan kami makan bersama dan ya begini aja step by step kami lebih dekat dan saya got to know you, kan? Oh, step by step jadi. Oke. Setahap demi setahap makin dekat. Iya, dan yang pasti terlihat bahwa perhatiannya Mas Agus ini nih, kayaknya yang jadinya terpikat lah si Viola ya. Oh, nyerang terus banget itu, nyerang terus. Besok deketin lagi, kasih apa gitu. Biasanya orang Asia, bukan orang Indonesia, saya harus bilang bukan orang Indonesia, tapi orang Asia yang lain dari negara yang lain sangat pushing ke cewek. Pushing. Sakit. Oh, ini terlalu pushing, terlalu ngejar. Lebih Maksa. dia maksa. Dan dia enggak, jadi dia sangat pelan-pelan dan kasih waktu. Santai. Dan ini mungkin rahasianya. Oh. Oke, jadi berapa lama tuh total kalian deket gitu sampai akhirnya memutuskan Mas Agus untuk propose untuk jadi istri ini? Wah, itu complicated banget ya karena kita nggak gampang karena ada beberapa kita nyoba mau nikah itu ada satu dokumen yang lebih dari 4 bulan padahal kita udah semaksimal mungkin biar nggak kadaluarsa gitu kan dari beberapa dokumen. Akhirnya saya udah bayar tiket ke sana, akhirnya dokumen ini habis, akhirnya nggak jadi lagi gitu. Itu kalau nggak salah hampir ada 3 tahun ya. Oh, untuk pengurusan dokumen aja 3 tahun? Oh gitu. Iya. Karena kan saya masih kerja, dia masih kerja, jadi saya ada waktu. Kan kebetulan itu saya tulang punggung ya, jadi pada saat saya libur itu mau nggak mau harus selesai itu urusan dokumen, tapi nggak taunya ada masalah ini itu, akhirnya saya harus berangkat lagi 10 bulan gitu. Oh iya. Karena kalau sekali berangkat kan hitungannya di atas 6 bulan ya, jadi waktunya ya 3 tahun aja udah berapa? Setahun udah habis 2. Berarti baru akhirnya nikah tuh tahun 2017 apa 18? 2016. 16. Nah berarti setelah itu gitu ya, kan udah deket gitu ya dalam proses dokumen dan lain sebagainya. Itu kalian tetap bareng, maksudnya kerja di satu kapal atau Viola tetap di Jerman? Itu masalahnya complicated karena visa kita juga ada kendala ya. Terus ditambah lagi kebetulan posisinya lagi di kapal, kita sengaja dia di Jerman, jadi kita dapat visa itu visa dari akte lahir anak. Karena posisinya kalau ngurusin untuk surat-surat dokumen itu agak lama, tapi kalau untuk anak itu biasanya diprioritasin gitu. Jadi pada saat saya masih di kapal, Viola ke Jerman ngurusin akte anak, kan habis itu kan kita lahiran ya, hamil di kapal. Ya, hamil di kapal, habis itu dia ngurusin
berkas-berkas dokumen gitu loh, buat akta anak. Habis itu saya berhenti dari kapal 7 bulan juga itu pun 7 bulan nunggu sampai dia hamil di Jerman itu sendirian. Tapi maksudnya apa sih yang membuat Mas Agus dan juga Viola tuh yakin untuk akhirnya ya udah kita nikah aja gitu? Sebelum nikah ya, kita kan awalnya beda agama ya kan. Iya. Tadinya sih fine-fine aja gitu, fine-fine aja buat pacaran aja. Tapi lama-kelamaan saya bilang ke Viola, kalau misalnya kalau mau serius, misal kalau mau ke jenjang pernikahan, kalau buat saya nggak bisa gitu. Kalau misalnya mau putus ya putus sekarang. Gitu. Dia udah sempat putus sih, udah sempat putus nggak lanjut. Berapa lama? Putusnya. Cuma 3 hari. Ya ampun. Kali dah. Itu mah ngambek-ngambekan aja ya. Di Jerman kan bebas ya. Di Jerman semuanya bebas, bisa nikah yang mau aja di agama, nggak apa-apa. Cuman ya di sini begini, terus buat dia juga kan, buat hatinya itu penting. Terus dan karena orang Jerman dan sangat apa itu headstone? Keras kepala. Keras kepala. Saya nggak mau. Jadi putus tapi ya langsung ya oke. Terus saya ke Indonesia, terus syahadat, terus nikah the Islam way. Tapi sempat tinggal di Jerman apa emang langsung di Cirebon? Enggak, kita abis anak lahir itu kan kita sengaja visa kan kita emang kebenturan sama kerjaan kan. Akhirnya dia stay di Jerman dulu, saya masih di kapal, terus dia ngurus-ngurusin dokumen, habis saya pulang, udah saya stop ke kapal, langsung ke Jerman. Tinggal di Jerman 4 tahun. Oh, berarti baru balik dong nih? Belum lama dong di Indonesia? Iya, baru balik. Oh gitu. Berarti anak tuh lahir di sana ya? Anak semua dua-duanya di sana. Oke. Nah, berarti pas waktu proses akad nikah, di mana kan Mas Agus kan berarti meminta Viola untuk pertama adalah menyamakan keyakinan gitu ya. Berarti Viola yang convert ke Islam gitu ya. Nah, itu gimana tuh meyakinkan Violanya, terus abis itu proses pernikahannya di mana? Apakah di Indonesia atau di kapal atau di mana gitu? Seperti apa? Pertama yakininnya tadi awal-awal mungkin saya tahu kan biasanya kita kalau pernikahan ya beda agama, apalagi Viola kan niatnya masuk tuh karena istilahnya karena mau nikah kan. Emang bener-bener karena mau nikah. Jadi saya pikir ya mungkin saya pelan-pelan kali ya gitu kan. Awal-awal saya pas lucunya itu pas lagi kita ijab kabul, kebetulan kan emang itu duit habis buat proses sebelumnya itu loh, yang mau nikah dokumen habis bolak-balik Jerman Cirebon gitu kan. Terus pas mau berangkat lagi sekali, udah nikah aja dulu di sini. Biar maksudnya yang penting sah aja dulu. Jadi biar enak gitu. Dan saya tuh kalau nggak salah mas kawinnya 100.000. Dia bilang, iya? kamu beli saya katanya. Dia bilang gitu di depan ininya kan. Enggak. Ini cuma ini doang. Akhirnya di situ orang-orang pada ketawa kan. Enggak. Di Jerman nggak ada. Karena besok kita mau berangkat ke kapal gitu. Biar maksudnya, udah kamu liburan dulu ke Indonesia. Habis itu kita urus surat nikah dulu. Berarti nikah tuh di Indonesia ya? Iya. Nah, Mas, kan Mas Agus berarti kalau nggak salah nih, berarti kan Viola ini adalah wanita pertama yang memang berasal dari negara lain. Benar nggak? Nah, ini gimana tanggapan orang tua? Iya, karena posisinya itu kalau nggak salah pas kamu liburan dulu ya ke Indonesia ya. Iya. Liburan terus ketemu orang tua kaget aja. Punya mantu bule gitu kan. Terus tetangga itu di luar itu udah ngantri mau bagi-bagi sembako gitu loh. Di pagar itu pada ngantri. Enggak, ngeliatin aja ada Viola gitu. Anak-anak, ibu-ibu pada foto, pada yang ngeliat aja. Jadi dia duduk tuh diliatin gitu sama sekampung, karena posisinya kita kan berdekatan ya, kampungnya itu dempet-dempetan, jadi rame banget. Oke, nah untuk Viola, kamu sebelumnya tahu nggak sih Indonesia itu seperti apa? Terus pernah dengar nggak atau pernah dekat sama orang Indonesia atau gimana? Enggak. Saya bule yang sangat tipikal. Saya cuma tahu Bali,
Terus saya pikir agamanya apa Hinduism atau saya nggak tahu sama sekali. Jadi ketika kami pacaran dan saya pulang ke Jerman, saya langsung beli buku. Saya langsung beli buku tentang Indonesia, terus belajar, terus baca tentang history, apalagi history, sejarahnya, ya, terus politik, biar saya ya sedikit tahu tentang negaranya, tapi sebelumnya saya nggak tahu apa-apa. Tapi belum pernah ke Indonesia sebelumnya? Belum pernah. Terus gimana? Ketika kamu diajakin sama Mas Agus ke Cirebon, kamu datang, ini Indonesia, terus di mana orang-orang lihat kamu tuh kayak masih aneh kan, kayak ada bule nih di sini. Biasanya lihat di TV doang gitu. Nah, terus kamu gimana? Saya masih ingat pertama kali saya datang di sini di train station, stasiun kereta. Terus kami naik beca ke rumahnya dan dan ada motor yang lewat ya sama cewek yang di belakang. Bu, saya kenapa dia berisik ya? Kenapa soundnya dan aku itu boleh. Tapi ya kultur shock. Saya sangat terkejut juga kenapa mereka minta foto sama saya. Dan ya begini aja, sangat ya kultur shock sangat besar, panas juga. Wah. Terus bagaimana soal makanan? Kan biasanya kalau di Jerman tuh kan taste-nya agak-agak ini ya. Kita kan spicy banget ya, asin, kadang pedas banget. Kalau di Jerman tuh agak plain gitu ya. Itu gimana menyesuaikan menu tuh? Tapi pelan-pelan saya adjust sama cabenya, sama ini saus sambal, dan sebenarnya lebih enak di sini ya. Kalau di Jerman ya kayak udah bilang sangat plain dan cuman asin, pakai merica kalau suka pedas pakai merica. Jadi di awalnya saya pikir ya saya suka pedas karena saya biasa makan dengan banyak merica cepet. Tapi pas di sini makan sambal, oke. Makanan apa yang paling kamu suka di awal? Sayur asam, sayur lodeh, gorengan, nasi lengko, bubur ayam, ya begini. Bagi Viola, enakan di mana nih? Sebagai berkeluarga ya, sebagai keluarga. Jadi buat saya lebih enak di sini. Buat dia juga tentunya karena ini negara aslinya kan. Tapi ya buat saya juga lebih enak di sini tinggalnya. Dari cuacanya, dari jalan-jalan, makanan, semua. Jadi di Jerman tuh kita saya kerja, dia kerja ya. Ya. Dan di Jerman tuh buat orang Jerman yang kelas menengah ke bawah itu normal. Iya. Kalau kita maksudnya ya hidup sederhana gitu. Ya cuman bisa makan tidur kerja karena kita bayar tax, asuransi gitu kan. Oh tinggi di sana ya? Living cost-nya lumayan ya. Living cost-nya tinggi juga gitu ya? Ya lumayan. Jadi mungkin karena dia di sini kan istilah uang yang dari Jerman itu yang kita kumpulin akhirnya kan bisa beli bubur harga 5.000, 3.000. Jadi mungkin buat dia ya lebih enak di Indonesia. Bisa lebih santai gitu ya. Iya. Lebih enjoy di sini. Di sini ada waktu sampai bisa bikin konten ya. Soalnya Iya. apalagi Viola ini kan kayaknya agak konyol-konyol gitu kan. Ngonten dia sendiri, yang jadi tetangganya dia juga. Oh iya ya. Kayaknya emang ada darah komedi kayaknya nih. Nah, tapi kalian sendiri deh, dari mungkin kalau kita lihat ya, berkaca dari pengalaman kerja Mas Agus juga, Viola juga, berarti kan emang sebenarnya udah sering ketemu dengan orang-orang yang multicultural sebenarnya ya. Nah tapi tetap ya, namanya pasangan itu kan kadang kalau misalnya bukan dari tempat sendiri, kayaknya pasti ada sesuatu yang beda pastinya. Nah kalau kalian sendiri sempat ada shock culture juga nggak sih? Kultur shocknya itu kalau buat pernikahan ya, pernikahan dua negara atau beda kultur itu yang pertama yang lebih jelas itu orang Jerman itu straightforward gitu, to the point. Biarpun saya sebagai suami gitu istilahnya, kalau dia nggak suka dia langsung bilang, kamu nggak suka, saya nggak suka kamu begini, sekarang cuci piring, saya kan lagi nyuci baju gitu. Nah buat orang Indonesia dan kultur shock itu kan kaget banget ya, apalagi
saya kan situ posisinya lagi, maksudnya baru pulang sekolah gitu kan. Saya kan masih sekolah gitu. Kaget gitu. Oh, enak banget gitu kan nyuruh suami gitu kan. Kan kamu di rumah aja gitu. Ternyata buat orang Jerman itu kalau dia lagi ngerjain sesuatu, ada hal yang lain yang harus dikerjain, dia straightforward gitu. Biarpun itu suami atau istri gitu, dia langsung bilang, kamu males banget sih dari tadi duduk aja. Coba nih bantu ini. Tuh makanya, begini tuh pacaran sama bule Jerman. Kalau saya kan, sayang, kamu sibuk nggak? Enggak, emang kenapa? Oh itu dong, ambilin ini bisa contohnya kayak beliin ini dong, kan sekalian mau keluar gitu. Kalau dia enggak, Agus, kamu keluar kan nih beliin ini gitu. Jadi langsung, kaget gitu, saya kaget banget gitu kan. Kok gitu. Tapi Mas Agus sempat utarakan nggak sih kalau ternyata kalau begini takut sebenarnya nggak biasa atau seperti apa gitu? Bilang, kadang saya juga bilang, Beb, kopi dong. Ih, buat sendiri, emang nggak bisa bikin. Ya, tapi momen karena orang Indonesia lebih ke konservatif, right? The living together lebih konservatif. Kalau di Jerman itu lebih ke ya 50-50. 50-50. Jadi kamu ngurusin your stuff dan saya ngurusin yang punya saya. Jadi enggak ya jarang istri sangat sayang sama suaminya. Dia bingung mau ngomong apa tuh. Aduh. Oke, nah kalau Viola sendiri ada shock culture nggak pas waktu sama Mas Agus? Culture shock apa ya? Nggak ada ya. Nggak. Saya udah nggak ingat. Cuman yang sangat susah di awalnya mungkin itu bahasanya kan. Karena kami masih pakai bahasa Inggris kalau ngomong, tapi ngobrol awal ya. Cuman ini kadang-kadang juga masalahnya kalau berantem. Miscommunication. Di awalnya banyak miscommunication dan ya belum tahu mereka. We don't know yet each other so well, right? Jadi ya, salah satu butuh banyak waktu, banyak berantem. Oke, berarti sampai berapa lama nih kalian benar-benar fine tuning banget, maksudnya benar-benar dapat tuningnya dapat kayak apa ya, frekuensinya sama lah gitu. Mungkin sampai berapa lama? Lumayan, 2 tahun ya. 2 tahun tuh udah mulai agak tenang gitu. Jarang miskomunikasi, kita udah saling mengerti. Oh, si Viola nih suka begini. Ya mungkin juga sampai saya di sini kan. Kalau saya di sini dan lebih mengerti juga budaya Indonesia, gimana orang Indonesia communicate with each other. Terus ya begini aja. Jadi saya juga lebih belajar tentang mindset orang Indonesia. Ya bisa mengerti juga kenapa dia nggak ngomong kalau berantem ya. Saya kan kalau berantem tuh diam tuh maksudnya biar nggak terlalu emosi, biar nggak terjadi yang enggak gitu kan. Tapi buat dia enggak. Ini bikin saya lebih emosi. Kalau dia selesai sekarang, ayo kita mau ribut, lemparan sekarang katanya gitu. Nggak bisa gitu kan. Namanya orang berantem kan kita harus secara itu kan harus dinginin dulu lah gitu ya. Tapi dia nggak mau. Itu bagian dari shock culture juga. Benar-benar bagian shock culture juga ya. Tapi sebenarnya hal-hal ini bukan cuma sekedar orang Indonesia sama orang Jerman atau orang Indonesia sama siapa, tapi sesama orang Indonesia pun itu pun juga common gitu, sering terjadi gitu kan. Jadi ya hal yang biasa lah, namanya dua manusia, dua pikiran itu dijadiin satu, ya pasti ada penyesuaian. Nah tapi kalau kita lihat juga gitu ya, Viola dengan sekarang nih ngobrol sama kita aja udah fasih banget bahasa Indonesianya. Berarti pas di awal-awal Mas Agus juga ngelatih terus dong Viola untuk bisa bahasa Indonesia? Enggak, bahasa Inggris sama bahasa Jerman campur. Oke. Kalau kita bicara shock culture gitu ya, tapi ini gimana juga nih untuk penyesuaian keyakinan juga? Mungkin boleh tahu sebelumnya Viola apa ya keyakinannya? Kristen. Oh, Kristen. Nah, terus sekarang kan ngikut sama Mas Agus gitu. Nah, pasti kan ada proses juga nih, proses lagi gitu ya untuk pembelajaran. Berat dari yang belajar sholat, belajar puasa, dan apapun itu.
ini sangat challenging buat saya juga ya. Terus saya juga nggak sangat nyaman sama sholatnya. Terus dia belajar saya, oke, wudu begini, terus sholat begini. Tapi ya belum dari hati kan. Ini belum dari hati, cuman oke, saya ikut karena dia suka, mau ya oke. Tapi belum dari hati. Dan ya pasti Indonesia aja kan, pasti sini. Terus lebih dekat dengan orang Islam, lebih dekat. Kami next to the musola kan, dekat sama rumah kami ada musola, jadi setiap ada azan, setiap kali ada azan. Terus ya saya lebih mengerti. Oh ya, di Jerman saya juga beli Al-Quran di bahasa Jerman biar saya saya mau tahu sekarang ada apa bacanya di Quran, tapi di bahasa Jerman tentunya sama penjelasan. Ya, penjelasan biar saya juga mengerti bahasanya, karena ini sangat bahasa yang berat, bukan berat, susah. Jadi ada penjelasan juga dari bahasa Jerman dan ada lagi penjelasannya lagi biar lebih ringan pembahasannya gitu. Ini gambar yang sangat kuat di otak. Tapi saya biasa nanya, gimana kalau begini? Kalau saya baca, ya ini orang Islam begini. Tapi 2 tahun awal itu saya sambil jelasin ya pelan-pelan. Yeah. Dan itu setiap hari ribut terus, argumentasi terus. Tapi alhamdulillah sih setelah mungkin 4 tahun itu menuaikan hasil ya. Pelan-pelan dan akhirnya dia ikhlas juga, akhirnya dia ngejalanin juga dan sampai sekarang alhamdulillah. Mas Agus sih sabar orangnya berarti ya, termasuk tipe sabar juga ya. Iya benar juga ya. Berarti kalau sekarang nih kita lihat bahwa Viola sekarang udah berubah penampilan nih gitu ya, pakai menutup, pakai kerudung. Ini emang sehari-hari seperti ini atau gimana? Baru mulai sebulan ya? Iya, di bulan Ramadan saya mulai di bulan Ramadan. 2 minggu sebelum akhir Ramadan, sebelum Idul Fitri saya mulai. Terus ini gimana? Karena niat kamu sendiri atau Mas Agus yang minta atau gimana? Enggak sama sekali, tidak sama sekali. Jadi ini niat saya udah, karena di sini saya belajar lebih, saya baca lebih rajin baca Al-Quran, terus di TikTok kan ada banyak syekh yang menjelaskan tentang pertanyaan. Terus di awalnya saya biasa pikir, saya sholat 5 kali per hari, mungkin ini udah cukup. Saya tahu wanita muslim harus pakai kerudung, tapi ya mungkin ini nggak terlalu penting. Tapi time by time saya mengerti, sebenarnya ini juga sangat penting. Dan kami nggak tahu berapa waktu kami punya di dunia ini. Masya Allah. Ini juga dosa yang nggak tahu apa ini dosa kecil apa besar buat wanita muslim, tapi ya nggak boleh sebenarnya. Terus saya pikir tapi mungkin sekarang nggak bisa kan, karena bikin konten dan ada banyak konten tanpa kerudung. Jadi gimana sama konten yang nggak bisa hapus? Terus saya nggak punya baju yang sangat cocok sama hijabnya kan, celana yang slim fit, biasa pakai kaos. Jadi ini juga sangat mungkin ini syaitan kan. Sekarang nggak bisa. Jadi satu hari di Ramadan, di Ramadan saya juga sholat yang sunnah. Jadi saya juga lebih ke dalam Islam. Mendalami. Terus saya pikir mungkin saya mulai sama konten kami karena ini banyak orang yang nonton konten kami, 1 jutaan. Terus ini mungkin buat awalnya ini udah bagus ya. Kalau keluar, kalau jalan-jalan di area ini, saya nggak harus pakai kerudung, pelan-pelan aja. Jadi satu hari kami mau bikin konten dan saya bilang ke Agus, dia udah bikin rencana. Jadi sekarang kami bikin. Saya bilang, ya tapi mulai dari sekarang saya mau pakai kerudung. Gimana sih? Kamu yakin?
Ya tapi gimana kamu bisa bikin karakter bikin begitu? Dan saya bilang, tapi saya mau. Jadi dia nggak bisa percaya saya serius. Saya mulai dengan pakai kerudung. Saya udah penasaran pakai kerudung hampir 1 tahun. Saya udah bilang ke teman sebenarnya saya mau pakai kerudung, tapi saya belum siap. Saya masih jauh dari hatinya, masih jauh. Cuman saya mau, tapi ya mungkin ini belum waktu yang benar. Dan hari itu saya bilang, Bebek, hari ini saya pakai kerudung. Masya Allah. Keren. Terus gimana tanggapan orang-orang ketika melihat Mungkin kamu? ini ya, how do you feel? Apa yang kamu rasa ketika kamu dulu begitu santai gitu, casual, terus sekarang kamu memutuskan untuk menutup aurat? Saya merasa kayak orang yang lain. Saya merasa kayak pakai kostum. Karena di awalnya kayak kostum. Karena di awalnya kami bikin banyak konten yang I play karakter yang pakai kerudung, kayak mertua pakai kerudung, Umi yang pakai kerudung. Jadi ini udah kayak karakter yang saya acting, tapi ini bukan saya. Jadi di awalnya saya juga sangat struggle sama nggak ada jarum kan, jadi saya pakai apa ya untuk fix yang ini. Jadi susah banget buat saya yang udah juga cari style yang cocok sama saya, sama karakter saya. Saya sangat struggle dengan bukan style yang cocok biar saya juga merasa nyaman dengan pakai kerudung, biar saya merasa kayak saya kan. Dan ini butuh ya sampai sekarang masih sedikit aneh juga. Tapi sebenarnya jadi saya bilang konten aja, tapi sebenarnya langsung kan kalau keluar saya pakai kerudung, karena saya merasa ya ini lucu juga ya buat konten aja, tapi kalau keluar nggak pakai kerudung gimana sih? Jadi saya aja pakai kerudung. Tapi gimana respon dari yang nonton dengan kamu mulai pakai kerudung gimana? Banyak yang support? Ya banyak support. Support banyak, ada yang kontra juga, ada yang. Tapi ya itu wajar ya. Iya. Kalau Mas Agus sendiri gimana melihat Viola sekarang gitu di awal 2 tahun berantem debat untuk masalah agama juga, terus sekarang pakai jilbab atas kemauan sendiri gitu. Ini gimana? Wah, seneng banget ya. Pas pertama awal-awal kaget. Ini kan katanya kamu jadi karakternya jadi cowok, mau pakai kerudung, gimana ceritanya gitu kan. Mau gimana lagi, udah bisa-bisain aja kan ada gitu. Ya udah, akhirnya saya ngalah kan, muter otak. Ini gimana? Kan kita tadi juga sempat dengar bahwa kalian ini kan sempat pernah menetap di Jerman, terus sekarang juga di Indonesia. Mungkin what next gitu? Apa mungkin kedepannya kalian mau seperti apa gitu? Apakah tetap stay di Indonesia atau nanti mungkin akan memang tujuannya akan balik lagi ke Jerman atau seperti apa? Mungkin saya bisa adjust sama tinggal di Jerman, saya juga bisa tinggal di Indonesia. Saya lebih bebas, tapi untuk hidupnya lebih enak di sini buat kami. Dan buat anak-anak juga kan, karena yang besar udah ke TK sekarang. Terus buat dia mungkin dia udah orang Indonesia, yang kecil dia udah orang Indonesia sama sekali. Tapi anak-anak gimana? Bahasanya dua-duanya atau cuma bahasa Indonesia aja? Ya 3 bahasa Inggris juga kayak. Ya. Oh, jadi mix ya. Cuman yang kecil nggak pakai bahasa Jerman, dia paham. Ya, dia paham, tapi dia jawab biasanya pakai bahasa Indonesia. Jadi bisa bilang pakai bahasa Jerman, pakai bahasa Indonesia. Iya. Tapi sebenarnya apa kalian di rumah tangga juga se-komedi kalau di konten? Kita bercanda terus. Oke, Mas Agus dan juga Viola, mungkin kenapa kita punya konten ini Mixed Merit, kalau jodoh nggak lari kemana gitu ya. Nah ini kan karena banyak sekali followers kita itu yang pengen juga gitu. Kadang mereka sampai tanya-tanya, gimana sih kok bisa ketemu? Aku juga pengen deh punya pasangan bule dan lain sebagainya. Mungkin bisa nggak kasih masukan gitu, Mas Agus? Mungkin kasih masukan ke teman-teman semua, gimana sih caranya untuk mendekati bule? Dan mungkin si bule juga gimana caranya biar bisa deket sama orang Indo? Oke, jadi kalau misalnya
mungkin dari penonton atau subscribernya Mas Ari, gimana sih dapetin bule? Yang jelas yang nggak gimana-gimana gitu. Ya sama aja, bule Indonesia sama aja, cewek sama aja cewek gitu. Kita pakai cara yang istilah yang cewek suka gitu. Nah kalau buat mental mungkin harus dikhususin buat orang-orang Indonesia yang mau nikah sama bule itu. Yang pertama mental harus kuat ya. Kita harus pertama harus sabar juga untuk bimbing atau berbagi culture shock juga. Terus juga harus kasih harus saling respect dengan istilahnya pendiriannya dia dan pendirian saya gitu. Itu benar, kita harus bisa respect satu sama lain, kita harus saling ngerti juga. Dan yang kedua mungkin komunikasi, mungkin salah satu dari pasangan harus belajar seenggaknya itu satu bahasa, which is misalnya di Jerman saya harus belajar bahasa Jerman. Jadi kalau untuk meminimalisir miskomunikasi mungkin ya. Oke, berarti bisa dibilang komunikasi itu kunci utama dari pasangan yang mixed married ya. Iya. Kita bisa lihat juga ya bahwa Viola gimana dia usaha untuk belajar bahasa Indonesia, sebaliknya juga sama, Mas Agus juga kayak gitu, tetap juga pengen belajar bahasa Jerman supaya apapun itu ya, mau kita beda negara, mau itu kita sesama Indonesia, memang komunikasi kunci utama dalam setiap hubungan. Setuju ya? Ya walaupun begitu tentunya juga semua itu tergantung jodoh ya. Kadang-kadang kita mau ngepolain gimana biar dapat jodoh gimana. Memang kalau udah jodoh ya ketemu aja gitu kan. Betul. Akhirnya mereka bisa berjodoh, mudah-mudahan langgeng terus teman-teman semuanya. Dan mereka yang mungkin dulu jadi satu dengan banyaknya perbedaan, sedikitnya persamaan tapi bisa hidup bersama. Makanya kita ini kadang-kadang kita ini samanya banyak, bedanya sedikit, tapi ribut dengan beda yang sedikit itu. Malah jadi berpisah ya, kayak gitu. Kadang-kadang ya. Gara-gara hal sepele bisa aja ribut, bisa aja pisah gitu ya. Ini kita jadikan pelajaran bagaimana perjuangan dalam berkomunikasi mereka membuat mereka tetap bisa bertahan gitu ya. Udah mau 7 tahun. Iya, udah 7 tahun ya. bahkan. Dan udah punya anak 2 gitu ya. Dan alhamdulillah kita senang banget ada perubahan-perubahan positif gitu ya dari pasangan ini gitu ya. Kita juga lihat Viola, kita doain sama-sama semoga istiqomah terus gitu ya. Semakin kita doakan nanti mereka akan punya anak lagi ya, sekitar 5 anak lagi lah ke depannya. Bikin rame gitu ya. Udah geleng-geleng kayaknya kan. Oke, Viola, Mas Agus, terima kasih banyak ya untuk waktunya, ceritanya, sharingnya, ini luar biasa. Kapan-kapan kita kalau ke Cirebon kita mampir sana ya. Atau mungkin kalau ke Jakarta mungkin bisa kabarin ya. Ya, kebetulan kita juga visanya pasportnya Viola. Ngurusin paspor, foto yang baru. Iya. Oh, ke Jakarta mesti ya? Iya. Oh ya udah, keep kontak aja ya, ntar kita berkabar insya Allah ya. Siapa tahu nanti kita bikin konten bareng. Benar. Ya, Oke. teman-teman semua kalau mau follow pasangan ini untuk yang baru tahu ya, Langsung aja subscribe di mana? Figus Gitano atau Figus.vio di Instagram bisa juga. Iya. Oke, kita akan taruh juga ya, kita akan taruh di deskripsi kita ya, jadi biar jelas apa ya. Jadi langsung follow aja mereka karena mereka seru banget, konten-kontennya menarik banget, pokoknya mereka gemes ya, pokoknya berdua ya. Oke, thank you so much sekali lagi ya untuk Viola dan juga Mas Agus. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.